namanya Yuyun. Umurnya baru 32 tahun, tapi wajah dan tubuhnya udah kayak ibu-ibu 50-an. Rambutnya kusut, kulitnya pucat, matanya sayu kayak orang gak tidur semalaman. Sehari-hari, Yuyun jualan lotre di pinggir jalan, nggak jauh dari pasar induk. Kalau siang dia keliling bawa buku kecil berisi angka-angka, nawarin pembeli dengan suara pelan kayak nggak ada semangat hidup. Tapi setiap malam, Yuyun masuk ke ruangan kosong bekas toko sembako di ujung gang sempit. Toko itu udah tutup sejak 5 tahun lalu, katanya karena pemiliknya bangkrut dan meninggal mendadak. Orang-orang udah lama curiga sama Yuyun. Soalnya, meskipun hidupnya kelihatan susah, tapi anaknya bisa sekolah di tempat bagus, dan tiap bulan dia selalu punya uang lebih buat bayar cicilan motor, sewa kontrakan, bahkan sesekali belanja ke supermarket. Tapi waktu ditanya, Yuyun selalu bilang, rezeki anak soleh. Tapi ada satu hal yang gak pernah diceritain Yuyun ke siapapun. Setiap malam, tepat jam 12, dia masuk ke ruangan kosong bekas toko itu. Pintu digembok dari luar, tapi Yuyun selalu punya kunci duplikat. Di dalam, cuma ada satu kasur tipis, sebotol air putih, dan sebuah cermin besar yang ditutup kain hitam. Nggak ada lampu, cuma cahaya dari lilin kecil di pojok ruangan. Yuyun duduk bersila di tengah ruangan. Tangannya gemetar waktu dia buka baju satu persatu. Udah kayak rutinitas, tapi tetap aja tubuhnya selalu bergetar setiap kali ritual itu dimulai. Dari balik kegelapan, muncul suara berat, nggak jelas dari mana asalnya. Suara itu manggil Yuyun, nyuruh dia tiduran, lalu ya, setiap malam, Yuyun ditiduri oleh sosok yang nggak kelihatan wujudnya. Dukun itu, atau apapun dia sekarang, dulu pernah hidup sebagai manusia. Namanya Mbah Suro, dukun uang gaib paling ditakuti di kampung sebelah. Katanya dulu dia bisa datengin duit berjuta-juta cuma dengan sesajen dan tumbal. Tapi setelah dia mati dibakar masa gara-gara ketahuan nyulik anak kecil buat tumbal, arwahnya nggak pernah tenang. Bahkan ada yang bilang, siapapun yang masuk ke toko kosong itu dan manggil namanya, bakal dapat kekayaan yang nggak masuk akal. Tapi ada harga yang harus dibayar. Yuyun pertama kali kenal Mbah Suro 2 tahun lalu. Saat itu dia lagi putus asa karena suaminya kabur bawa lari semua uang hasil jualan motor. Tinggal Yuyun dan anak semata wayangnya, Raka. Mereka sempat tidur di emperan toko sebelum akhirnya ada orang tua misterius yang ngasih tahu soal toko kosong itu. Awalnya Yuyun gak percaya. Tapi malam itu juga, karena lapar dan nyaris gila, dia nekat masuk. Dan sejak malam itu, hidupnya berubah. Uang selalu datang, entah dari mana. Kadang muncul di bawah bantal. Kadang tiba-tiba ada orang datang beli semua lotre yang dia bawa. Bahkan pernah suatu malam, dia nemu tas penuh uang di bawah meja kontrakannya. Tapi ada satu syarat yang gak boleh dilanggar. Yuyun harus terus melayani nafsu Mbah Suro tiap malam. Nggak boleh absen. Nggak boleh nolak. Kalau melanggar, bukan cuma uang yang hilang, tapi nyawanya juga jadi taruhan. Yuyun tahu ini salah. Tapi tiap kali lihat Raka tidur nyenyak di kasur bersih, makan kenyang, dan bisa sekolah pakai sepatu baru, dia nggak bisa berhenti. Tapi semua itu pelan-pelan berubah, waktu mulai muncul keanehan. Dan semuanya dimulai dari mimpi aneh yang dialaminya malam berikutnya. Hari itu sebenarnya berjalan biasa aja. Yuyun seperti biasa jualan lotre di pinggir jalan, duduk di bawah terpal biru dekat warung kopi. Tapi sejak pagi, dia ngerasa ada yang aneh. Badannya dingin, perutnya mual, dan beberapa kali pandangannya buram kayak kelilipan. Padahal, semalam dia udah jalani ritual kayak biasa. Bahkan Mbah Suro lebih tenang dari biasanya. Pas pulang ke kontrakan, Yuyun makin merasa aneh. Di dalam kamar, dia nemuin ada tumpukan uang 50 ribuan di atas bantal, lebih dari 10 juta. Biasanya, uang pesugihan itu muncul perlahan-lahan. Tapi kali ini, kayak ditumpahin sekaligus. Awalnya Yuyun senang, tapi makin dia pandangi uang itu, makin terasa hawa dingin yang aneh. Seolah-olah uang itu hidup. Malamnya, Yuyun gak bisa tidur. Raka udah pulas di sebelah,
tapi dia malah bolak-balik di kasur. Badannya panas dingin, tengkuknya berat kayak ada yang duduk di situ. Pas akhirnya dia coba merem, tiba-tiba dia kebangun gara-gara suara bisikan dekat telinga. Bukan suara Mbah Suro. Ini lebih lirih, lebih menyeramkan. "Yuyun, jangan terusin." Yuyun langsung duduk dan ngeliat sekeliling. Nggak ada siapa-siapa. Raka masih tidur, lampu kamar redup kayak biasa. Tapi suara itu masih terngiang di kepalanya. Esoknya, Yuyun nekat nanya ke ibu warung sebelah, Bu Saripah. Mereka udah lama kenal, meskipun nggak terlalu dekat. Yuyun cuma tanya, "Bu, toko kosong di ujung gang itu, emang benar ada yang pernah mati di sana?" Bu Saripah langsung diam. Wajahnya tegam, matanya ngelirik kanan-kiri. "Kamu jangan main-main sama tempat itu, Yun. Udah banyak yang coba, tapi semua berakhir celaka." Yuyun pura-pura nggak ngerti. "Maksudnya?" "Dulu, ada tukang ojek yang katanya sering masuk ke situ tengah malam. 3 bulan dia hidup mewah, bisa beli motor baru. Tapi habis itu, dia kesurupan, ngomong sendiri di jalan, lalu gantung diri di pos ronda." Cerita itu bikin dada Yuyun makin sesak. Tapi dia nggak bisa berhenti. Dia udah terlalu jauh. Malam berikutnya, Yuyun balik lagi ke ruangan kosong itu. Tapi ada yang beda. Waktu dia buka pintu, ruangan itu bau amis, kayak darah basi. Padahal sebelumnya nggak pernah ada bau kayak gitu. Lilin yang biasa dia nyalain tiba-tiba mati sendiri, padahal nggak ada angin. Cermin besar di pojok ruangan bergetar sendiri, kain hitam penutupnya melorot, padahal Yuyun belum nyentuh apa-apa. Dan saat dia mulai bersiap buat ritual, suara yang muncul bukan suara Mbah Suro, tapi suara tangisan perempuan. Pelan, lirih, nyesek. "Yuyun, anakku, anakku." Yuyun langsung berdiri. Jantungnya deg-degan. Dia manggil nama Mbah Suro, tapi nggak ada jawaban. Cuma suara tangis itu yang makin jelas. Dan entah dari mana, cermin besar itu tiba-tiba retak. Bukan kayak kaca pecah biasa, tapi retaknya membentuk wajah perempuan dengan mata melotot dan mulut ternganga. Yuyun langsung lari keluar ruangan. Dia nggak peduli lagi soal ritual malam itu. Dia cuma pengen pulang. Tapi pas dia buka pintu, dia baru sadar, jam udah nunjuk angka 2, dan jalanan di luar ruangan itu gelap total. Lampu-lampu gang mati semua. Nggak ada suara, nggak ada orang. Hanya suara nafasnya sendiri yang memburu. Dan waktu dia lari pulang ke kontrakan, dia sadar satu hal, sesuatu udah berubah. Ritual itu bukan cuma urusan uang dan tubuh lagi. Ada yang ikut terbuka. Sesuatu yang seharusnya nggak dia bangunkan. Dan mulai malam itu, Yuyun nggak lagi tidur nyenyak. Karena setiap kali dia merem, suara tangisan itu terus manggil namanya. Setelah malam itu, Yuyun mulai berubah. Bukan cuma capek atau kurang tidur, tapi kayak orang yang dibayangin terus sama sesuatu. Wajahnya makin pucat, dan tiap ngomong, dia kayak orang ngelamun. Anak-anak di sekitar kontrakan mulai ngegosip. Katanya Yuyun sekarang sering ngomong sendiri, duduk di depan cermin berjam-jam, kadang ketawa sendiri, kadang nangis. Bahkan pernah sekali, ada yang lihat dia jalan sambil gendong boneka, padahal Yuyun gak punya anak kecil lagi selain Raka. Yang bikin tambah aneh, Raka juga mulai kena imbas. Anak itu sekarang sering demam tinggi mendadak. Dokter bilang cuma tipes biasa. Tapi tiap malam, Raka selalu ngompol, matanya merah, dan setiap pagi dia ngeluh mimpi buruk. Mimpinya selalu sama, ada perempuan berbaju putih duduk di pojok kamar, nangis sambil manggil-manggil namanya. Yuyun makin takut. Tapi dia nggak berani berhenti. Karena setiap kali dia niat ninggalin ritual, uangnya langsung hilang. Pernah suatu malam, dia nggak datang ke ruangan toko itu. Besok paginya, uang dalam tabungannya kosong. Bahkan emas kecil-kecilan yang dia simpen di lemari, hilang begitu aja. Nggak ada yang bobol, nggak ada yang rusak. Tapi lenyap. Di tengah kebingungan itu, datanglah Pak Randy, guru Raka di sekolah. Pria paruh baya yang dari dulu suka perhatian sama keluarga Yuyun.
Dia datang ke kontrakan karena khawatir sama kondisi Raka yang makin lemah. Pas ngeliat Yuyun yang kelihatan makin gak sehat, dia langsung nanya, "Kamu kenapa, Yun? Kayak bukan kamu yang biasa." Yuyun cuma senyum kaku. "Capek aja, Pak. Jualan lagi sepi." Tapi Pak Randy kayak nggak percaya. Dia sempat lihat ada goresan merah di leher Yuyun, dan lingkar hitam di mata yang dalam banget. Dia nawarin bantuan, bahkan sempat nyaranin Yuyun ke pengajian malam Jumat. Tapi Yuyun langsung nolak. Bukan karena nggak mau, tapi karena dia tahu, kalau dia deket-deket tempat suci, tubuhnya langsung panas, kepala mendadak nyeri, dan matanya perih kayak ditusuk jarum. Suatu malam, Raka demamnya makin parah. Anak itu menggigil, napasnya cepat, dan tangannya dingin banget. Yuyun panik, lari ke warung buat minta tolong. Tapi pas balik, dia kaget. Raka duduk di atas kasur, matanya terbuka lebar, tapi bola matanya putih semua. "Mak, perempuan itu di belakangmu." Yuyun langsung nengok, tapi nggak ada siapa-siapa. Cuma bayangan di tembok yang bentuknya aneh. Rambut panjang, tangan kayak dicakar-cakar, dan berdiri bengkok kayak habis patah tulang. Yuyun jerit sejadi-jadinya. Tetangga langsung berdatangan, dan malam itu juga Raka dibawa ke klinik. Tapi dokter bingung, karena secara medis, anak itu sehat. Cuma suhu badannya berubah-ubah, kadang panas tinggi, kadang mendadak dingin kayak es. Sejak kejadian itu, Yuyun mulai mikir buat berhenti. Tapi setiap kali dia ambil keputusan itu, selalu ada peringatan. Pernah suatu pagi, dia nemu bangkai kucing hitam di depan pintu kontrakan, lehernya digigit sampai hampir putus. Lalu, 2 hari kemudian, Bu Saripah yang biasa jualan di sebelah, tiba-tiba kejang-kejang dan ngigo nyebut nama Yuyun terus. "Yuyun, jangan, darahnya udah cukup." Padahal, Bu Saripah nggak tahu apa-apa. Tapi sejak itu, semua orang mulai menjal. Anak-anak dilarang main dekat kontrakan Yuyun. Orang-orang pasar mulai nggak mau beli lotre darinya lagi. Yuyun makin terpojok. Di satu sisi dia pengen keluar dari semua ini, tapi di sisi lain, dia tahu, pintu yang udah dia buka, nggak bisa ditutup begitu aja. Apalagi Mbah Suro mulai sering muncul, bahkan sebelum tengah malam. Habis kejadian Raka yang tiba-tiba kesurupan dan Bu Saripah yang kejang sambil nyebut-nyebut nama Yuyun, suasana di sekitar kontrakan makin nggak enak. Orang-orang makin jaga jarak. Bahkan tukang sayur yang biasanya lewat depan rumah pun sekarang pindah jalur, muter lebih jauh supaya nggak papasan sama Yuyun. Tapi bukan itu yang paling bikin Yuyun takut. Yang bikin dia makin merinding adalah keanehan yang mulai muncul setiap malam. Mulai dari suara-suara langkah kaki di atap kontrakan padahal gentengnya udah bolong, sampai suara perempuan menangis yang kedengeran dari dalam kamar mandi. Dan itu bukan sekali 2 kali. Hampir tiap malam. Yuyun sempat rekam suara tangisan itu pakai HP, niatnya buat bukti kalau dia nggak ngarang. Tapi anehnya, tiap kali dia putar ulang, yang kedengeran cuma suara statis. Kayak siaran rusak. Tapi Yuyun yakin betul, waktu dia rekam tadi, suara itu jelas banget, lirih, pelan, tapi nyesek. Suatu malam, sekitar jam 1:30, Yuyun kebangun karena suara ketukan dari lemari pakaian. Pelan, ritmenya aneh. Ketuk, 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 diam sebentar, lalu bunyi lagi. Padahal lemari itu kosong. Dia sempat pikir itu tikus, tapi pas dia buka, nggak ada apa-apa. Yang ada cuma bau anyir, kayak darah basi. Yang bikin makin ngeri, lemari itu penuh dengan cap tangan kecil. Bukan cap biasa, tapi kayak bekas tangan anak kecil yang kotor, nempel di bagian dalam pintu lemari. Padahal Raka lagi nginep di rumah Pak Randy malam itu. Besok paginya, Yuyun mutusin buat bersihin semua sudut kontrakan. Dia sapu, pel, siram pakai air garam. Tapi saat dia lagi bersih-bersih di dapur, dia nemuin sesuatu di bawah wastafel. Sebuah boneka kecil dari kain goni, dibalut benang merah, dan ada rambut manusia yang dililit di lehernya. Matanya cuma 2 manik hitam, tapi dari situ keluar cairan lengket kayak getah pohon. Yuyun panik. Dia langsung bakar boneka itu di halaman belakang.
Tapi waktu api mulai membesar, tiba-tiba angin kencang datang dari arah gang. Bakarannya mati mendadak, dan dari sisa abu boneka itu muncul tulisan samar di tanah, "Tubuhmu miliknya." Yuyun langsung muntah. Dia gemetar, nggak bisa berdiri. Malam itu dia nggak berani tidur sendiri, akhirnya dia ke rumah Pak Randy buat numpang tidur di ruang tamu. Tapi di sana pun, kejadian ganjil tetap ngikutin. Sekitar jam 3 pagi, Yuyun kebangun karena suara ketukan di jendela. Dia pikir maling, tapi pas ngintip, dia lihat sosok tinggi kurus berdiri di depan jendela. Tubuhnya hitam kayak gosong, matanya merah terang. Tapi yang bikin Yuyun nyaris pingsan, sosok itu pakai daster merah yang sama persis kayak yang dulu sering dia pakai waktu pertama kali datang ke ruangan pesugihan. Dia teriak, Pak Randy langsung bangun dan keluar dengan golok kecil. Tapi pas mereka sama-sama lihat ke jendela, nggak ada siapa-siapa. Halaman rumah kosong. "Yun, kamu harus cerita. Ini udah nggak normal," kata Pak Randy sambil ngos-ngosan. Yuyun akhirnya ngaku. Semua. Tentang Mbah Suro, tentang ruangan kosong bekas toko, tentang ritual yang harus dia jalani setiap malam, termasuk soal penyerahan tubuh, yang selama ini dia tahan buat nggak diceritain ke siapapun. Pak Randy cuma bisa geleng-geleng. "Kamu udah buka jalan buat makhluk itu masuk. Selama belum ditutup, dia akan terus ambil bagian dari hidupmu." Dan Yuyun sadar, kejadian ganjil ini bukan cuma peringatan, tapi awal dari harga yang harus dia bayar. Setelah kejadian di rumah Pak Randy, Yuyun makin sering mimpi buruk. Tapi bukan mimpi biasa. Kali ini, dia merasa kayak diajak masuk ke masa lalu. Dalam tidurnya, dia lihat ruangan bekas toko sembako itu, tapi dalam keadaan berbeda. Bersih, terang, di dindingnya penuh rak berisi barang dagangan. Ada satu meja kayu tua di pojok ruangan, dan di baliknya, duduk seorang wanita muda yang wajahnya mirip banget sama dia. Wanita itu lagi nangis sambil menggendong bayi. Tiba-tiba, seorang pria tua masuk. Tubuhnya bungkuk, wajahnya penuh kerutan, dan matanya kosong kayak nggak punya jiwa. Dialah Mbah Suro. Tapi penampilannya lebih muda dari yang Yuyun kenal sekarang. Wanita itu nyodorin bayi ke Mbah Suro. "Tolong, selamatkan dia, aku rela jadi tumbalnya," katanya dengan suara serak. Mbah Suro nggak jawab. Dia cuma senyum tipis, lalu bawa bayi itu ke ruangan belakang. Teriakan wanita itu menggema sampai Yuyun kebangun dengan napas ngos-ngosan dan badan basah kuyup keringat. Yuyun bingung. Siapa wanita itu? Kenapa wajahnya mirip dia? Dan bayi siapa yang dibawa Mbah Suro? Dia cerita ke Pak Randy, dan untuk pertama kalinya, pria itu ngajak Yuyun ke rumah seorang ustaz yang dikenal bisa bantu orang kerasukan. Namanya Ustaz Ghazali. Orangnya kalem, tapi sorot matanya tajam. Begitu Yuyun masuk rumahnya, ustaz itu langsung bilang, "Kamu bawa sesuatu dari tempat yang salah." Yuyun cuma diam. Tapi Ustaz Ghazali nggak minta penjelasan panjang. Dia cuma minta Yuyun duduk, lalu bacain beberapa ayat. Baru 5 menit, tubuh Yuyun gemetar. Bibirnya bergetar, matanya melotot, dan suara dari tenggorokannya berubah. Berat, serak, bukan suara perempuan. "Aku yang dijanjikan, tubuh ini milikku." Pak Randy langsung berdiri, panik. Tapi Ustaz Ghazali tetap tenang. Dia terus baca ayat, makin keras, dan suara itu teriak. Tiba-tiba Yuyun muntah darah, dan dari mulutnya keluar sesuatu, seperti gumpalan rambut basah. Setelah sesi itu selesai, Yuyun lemas total. Tapi dia sadar, itu baru sebagian kecil dari yang dia simpan di tubuhnya. "Jin itu nggak datang sendiri," kata Ustaz Ghazali. "Dia warisan dari garis keturunanmu." Yuyun kaget. "Maksudnya, ini karena ibu saya?" Ustaz Ghazali mengangguk pelan. "Atau nenekmu? Mungkin dulu salah satu dari mereka pernah berjanji dengan jin itu. Tapi karena janji nggak ditepati, maka cucunya jadi tumbal." Yuyun merasa dunia runtuh. Dia ingat cerita almarhumah ibunya dulu, tentang nenek yang pernah dituduh sebagai dukun bayi.
Dulu Yuyun pikir itu cuma fitnah kampung. Tapi sekarang dia mulai sadar, mungkin benar. Dan sekarang, giliran dia yang kena imbas. Malamnya, waktu Yuyun pulang, dia coba cari-cari di lemari tua milik almarhumah ibunya. Di sana, dia nemu satu buku lusuh. Isinya catatan tangan yang campur-campur, ada doa-doa, ada rajah, dan ada satu halaman yang bikin bulu kuduk Yuyun berdiri. Tulisan itu berbunyi, "Jika tidak mampu membayar, serahkan darah keturunanmu. Maka ikatan tetap abadi, dan kekayaan tidak putus." Yuyun gemetar. Jadi selama ini, semua kekayaan yang dia dapat, bukan hasil dari pengorbanannya sendiri, tapi darah keturunannya. Raka. Dia langsung lari ke kamar Raka. Anak itu lagi tidur pulas, tapi wajahnya pucat dan tubuhnya dingin. Di lehernya, ada bekas lebam hitam melingkar, kayak dicekik tali. Yuyun nangis sejadi-jadinya. Dia sadar, kalau dia nggak segera bertindak, anak itu bisa beneran mati. Tapi bagaimana caranya? Semua ini udah terlalu dalam. Dia udah masuk terlalu jauh. Dan sekarang, dia nggak tahu lagi siapa yang bisa dia percaya. Malam itu, setelah nemuin bekas lebam di leher Raka, Yuyun nggak bisa tidur. Dia duduk di pojok kamar sambil meluk anaknya yang masih pucat. Rasanya kayak nyimpen bom waktu di rumah sendiri. Dan dia tahu, kalau nggak segera ambil langkah, semuanya bisa lebih buruk. Pagi-pagi, Yuyun datang lagi ke rumah Ustaz Ghazali. Dia bawa buku tua warisan ibunya dan minta penjelasan lebih jauh soal isi tulisan-tulisan di dalamnya. Ustaz Ghazali ngecek buku itu pelan-pelan, sampai akhirnya berhenti di halaman yang penuh simbol aneh dan gambar bentuk lingkaran yang dibelah dua. "Inilah akar dari perjanjiannya," kata Ustaz sambil nunjuk gambar itu. "Kalau kamu mau bebas, kamu harus putuskan ikatan ini dari sumbernya. Bukan cuma ritual, tapi niat dan tempatnya harus dihancurkan." Yuyun tahu maksudnya, ruangan kosong bekas toko sembako itu. Di sanalah semua awalnya terjadi. Di sanalah tubuhnya diserahkan ke Mbah Suro. Dan mungkin, di sanalah semua harus diakhiri. Tapi Yuyun gak bisa asal masuk ke sana. Apalagi sekarang, setelah makin banyak kejadian ganjil. Dia minta bantuan Ustaz Ghazali dan Pak Rendi buat nemenin. Malam itu juga, mereka bertiga ke lokasi. Kontrakan Yuyun udah dikunci dari luar. Tapi begitu sampai depan ruangan bekas toko itu, suasananya langsung berubah. Angin dingin nyelusup lewat celah dinding. Aroma amis dan dupa busuk bikin kepala pening. Ustaz Ghazali baca ayat-ayat pelindung sambil ngelangkah masuk. Di tengah ruangan, masih ada kasur lusuh tempat Yuyun dulu ditiduri Mbah Suro. Tapi sekarang, di atas kasur itu, ada sesajen yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ada kepala ayam, bunga 7 rupa, dan kain hitam yang dililit rambut. "Ini udah aktif," gumam Ustaz pelan. "Dia tahu kamu mau lepas." Yuyun nekat maju. Dia sobek kain hitam itu, dan tiba-tiba, lampu gantung tua di langit-langit berayun kencang sendiri. Suara perempuan menjerit nyaring menggema dari arah dinding belakang. Raka, yang ikut mereka, tiba-tiba jatuh ke lantai sambil menggeliat. "Bunda, Bunda tolong, panas." Ustaz Ghazali langsung pegang kepala Raka dan bacain doa keras-keras. Sementara itu, Yuyun pegang kepala ayam dan bacain tulisan dari buku ibunya dengan suara gemetar. "Aku cabut ikatan ini, aku batalkan tumbal, ambil aku saja, jangan anakku." Angin mendadak berhenti. Semua jadi hening. Tapi tiba-tiba, kasur lusuh itu terbakar sendiri. Api muncul tanpa suara, langsung membesar dan melahap sesajen di atasnya. Dinding ruangan bergetar. Genteng jatuh satu-satu. Pak Rendi narik Yuyun keluar. "Udah, Yun, keluar dulu. Ini bahaya." Tapi Yuyun nolak. Dia berdiri di depan api, mukanya penuh air mata. "Kalau harus ada yang mati, biar aku." Tiba-tiba, bayangan hitam muncul dari sudut ruangan. Sosok Mbah Suro. Tapi tubuhnya sekarang hitam legam, tinggi menjulang, matanya merah terang kayak bara. Dia mendekat pelan ke arah Yuyun.
Janji, belum lunas, tubuhmu, milikku. Ustaz Ghazali berdiri di depan Yuyun. Dia angkat tangan, teriak lantang, dengan nama Allah, aku usir kau dari tempat ini. Sosok itu mengerang, lalu tubuhnya meledak jadi abu. Api pun padam sendiri. Tapi yang tersisa hanyalah kehancuran. Ruangan itu hancur total. Bau gosong nyisa di mana-mana. Yuyun jatuh terduduk. Dia pikir semuanya udah selesai. Tapi Ustaz Ghazali cuma bilang, ini baru awal. Kau sudah melawan, tapi belum benar-benar menang. 2 hari setelah ruangan itu terbakar, hidup Yuyun bukannya tenang, justru makin parah. Rumah kontrakannya sekarang dingin sepanjang hari, bahkan saat matahari terik. Bau gosong masih kerasa, meski udah disemprot pewangi berkali-kali. Yang bikin tambah aneh, setiap tengah malam, suara langkah kaki muncul dari arah ruang depan. Padahal nggak ada siapa-siapa. Yuyun coba abaikan, tapi makin lama suara itu makin dekat. Kayak ada yang mondar-mandir, nunggu sesuatu. Raka juga makin sering demam. Tapi demamnya aneh, naik turun setiap jam 2 malam. Tubuhnya basah keringat, tapi keringatnya bau anyir. Mirip darah. Dan yang paling bikin Yuyun takut, anaknya mulai ngomong sendiri sambil nunjuk pojok ruangan. Itu, dia ngeliatin aku, Bun. Yuyun peluk Raka kuat-kuat. Dia tahu, entitas itu belum pergi. Bahkan mungkin sekarang makin marah karena dia berani ngelawan. Malam ketiga, Yuyun dibangunin suara ketukan keras dari pintu depan. Jam 3 dini hari. Nggak mungkin tetangga. Nggak mungkin siapa-siapa. Tapi ketukannya makin keras. Kayak digedor paksa. Dia jalan pelan ke arah pintu sambil bawa sapu kayu. Begitu pintunya dibuka, nggak ada siapa-siapa. Tapi di lantai depan pintu, ada sesuatu yang bikin Yuyun mual. Seekor burung gagak mati. Tapi matanya masih terbuka, melotot. Dan paruhnya dipenuhi darah kental. Di tubuh burung itu, ada sobekan kertas yang ditempel pakai paku kecil. Di atas kertas itu tertulis, ikatan belum putus. Kau menipu. Yuyun buang burung itu dan sobekan kertasnya, tapi malam itu jadi awal dari semuanya. Jam 3.33 pagi, seluruh lampu rumah padam. Semua benda bergerak sendiri. Kursi jatuh. Piring di dapur pecah. Cermin di kamar mandi retak. Dan suara itu muncul dari belakang Yuyun. Suara napas berat. Panjang. Panas. Yuyun berbalik, tapi nggak ada siapa-siapa. Dia langsung lari ke kamar, gendong Raka yang mulai menggigil. Tapi anak itu nggak sadar, matanya terbuka lebar, dan iris matanya berubah jadi hitam total. Dia udah di sini, dia udah masuk, Bunda. Yuyun nangis. Panik. Dia nggak tahu harus ngapain. Dia telepon Pak Randy, tapi sinyal tiba-tiba hilang. HP-nya mati total. Listrik nggak nyala. Dan di luar, suara ayam berkokok, padahal masih jauh dari subuh. Tiba-tiba, pintu kamar kebuka sendiri. Angin dingin nyelonong masuk. Di ambang pintu, berdiri sosok perempuan. Rambutnya panjang acak-acakan, matanya putih semua, dan pakaiannya compang-camping. Tapi yang bikin Yuyun makin takut, wajahnya mirip banget sama dirinya. Sosok itu jalan pelan ke arah ranjang. Tangannya terulur, mau ambil Raka. Anak ini, darahku, hakku. Yuyun peluk Raka makin kencang. Jangan, ambil aku aja, jangan anakku. Tapi sosok itu marah. Dia jerit kencang, kaca jendela pecah semua, dan ranjang bergetar hebat. Raka kejang-kejang, matanya terbalik. Yuyun udah nggak peduli lagi, dia teriak sekuat tenaga sambil bacain doa yang dia hafal. Bismillahirrahmanirrahim, Astagfirullah, La ilaha illallah. Tiba-tiba, sosok itu berhenti. Dia kayak ketahan sesuatu. Tubuhnya ngepul asap hitam, lalu lenyap begitu aja. Tapi sebelum hilang, dia bilang satu kalimat. Ini baru bayaran awal, Yuyun. Nerakamu belum dimulai. Yuyun jatuh pingsan sambil meluk Raka. Paginya, waktu dia bangun,
Semua benda di rumah kembali normal. Tapi satu hal yang gak bisa dia abaikan. Di dada Raka, ada bekas luka berbentuk simbol lingkaran dibelah dua. Simbol yang sama kayak di buku warisan ibunya. Dan sejak itu, tiap malam jam 3.33, Yuyun selalu kebangun sendiri. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara bisikan yang makin lama makin jelas. Giliranmu belum selesai. Yuyun gak bisa lagi pura-pura kuat. Sejak munculnya sosok perempuan berwajah mirip dirinya, dia sadar, ini bukan cuma soal uang gaib, tapi soal warisan dosa yang udah mengakar dari ibunya. Dan sekarang, semuanya nuntut balas. Dia mutusin satu hal, malam ini dia bakal kembali ke ruangan bekas toko sembako itu. Tapi bukan buat minta tolong, buat ngelawan. Kali ini, bukan Ustaz Ghazali atau Pak Randy yang bakal bantu. Dia bakal hadapi sendiri. Ini urusannya. Ini kesalahannya. Dia datangi ruangan itu sebelum maghrib. Bawa 2 lilin putih, buku tua ibunya, segenggam garam, dan 1 kain kafan bekas milik almarhum ibunya yang dia simpan diam-diam. Saat masuk, dia langsung bisa rasain hawa panas yang beda. Kayak ada yang nyambut, tapi bukan dengan senyuman. Dindingnya makin hitam. Ada bercak darah di salah satu sudut. Lantai beton itu juga penuh goresan kuku. Tapi Yuyun jalan terus. Dia taruh 2 lilin di tengah ruangan dan mulai bacain tulisan dari buku itu. Bukan mantra pesugihan, tapi ayat pemutus ikatan. Baru 2 kalimat dia baca, tiba-tiba lampu di langit-langit nyala sendiri. Bukan terang, tapi merah. Lilin padam. Angin muter di dalam ruangan kayak pusaran. Sosok tinggi muncul dari sudut ruangan. Mbah Suro. Tapi wujudnya sekarang jauh lebih mengerikan. Tubuhnya hitam legam, 2 tanduk mencuat dari kepala, dan mulutnya sobek sampai telinga. Kau, berani datang tanpa tumbal? Yuyun gemetar, tapi nggak mundur. Dia buka kain kafan ibunya, taruh di tengah. Inilah warisan dosa itu. Aku putus malam ini. Ambil aku, tapi bebaskan anakku. Mbah Suro ketawa. Suaranya berat dan berdengung. Anakmu, sudah dicium. Sudah ditandai. Tak bisa kembali. Yuyun mulai bacain ayat pemutus. Suaranya keras, tapi sesak. Ruangan makin panas. Bayangan-bayangan mulai keluar dari dinding, bentuknya tangan-tangan panjang yang coba narik tubuhnya. Tapi Yuyun lawan. Dia taburkan garam sambil terus baca. 1 tangan berhasil narik lengannya, tapi dia teriak sekuat tenaga. Aku putuskan. Dengan darah dan tubuhku, aku akhiri ini. Tiba-tiba, ruangan itu pecah dengan suara ledakan kecil. Sosok Mbah Suro nyeret tubuhnya maju, tapi Yuyun taburkan sisa garam ke arah wajahnya. Sosok itu menjerit keras. Tanduknya patah. Badannya terbakar api hitam dari dalam. Satu-satu, bayangan di dinding meleleh. Dinding ruangan mulai retak. Atap roboh setengah. Tapi Yuyun tetap berdiri, meski tubuhnya udah penuh luka gores dan darah. Sosok Mbah Suro jatuh ke lantai, ngegeliat kesakitan. Dia merangkak ke arah Yuyun sambil merintih. Kau, pewaris sejati, darahmu, lebih kuat, kita bisa berkuasa. Yuyun tatap mata makhluk itu, lalu robek halaman terakhir buku ibunya, yang isinya tanda tangan darah, dan bakar pakai korek api. Api itu menyambar cepat. Buku tua itu terbakar dalam hitungan detik. Begitu buku itu habis, sosok Mbah Suro langsung terhisap ke dalam lantai. Kayak ditelan bumi. Suara jeritannya menggema panjang, lalu hilang. Yuyun jatuh terduduk. Napasnya berat. Tapi dia tahu, malam itu dia udah menang. Sendiri. Tanpa tumbal. Tanpa ritual baru. Dia keluar dari ruangan itu dengan langkah terseok. Dan saat dia balik badan, ruangan itu runtuh. Benar-benar hancur. Enggak bersisa. Di langit, awan hitam mulai terbelah. Hujan turun pelan. Tapi di dalam hati Yuyun, ada satu tanya yang belum terjawab. Kalau ikatannya udah putus, kenapa bekas luka di dada Raka masih belum hilang? Yuyun duduk di tepi tempat tidur,
matanya menatap kosong ke arah Raka yang terlelap. Meskipun wajahnya tampak damai, ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati Yuyun. Seperti ada ketidakberesan yang tak bisa dia jelaskan. Semua yang terjadi malam tadi, pemusnahan ruangan bekas toko sembako, pengusiran Mbah Suro, dan penghancuran ikatan pesugihan itu, seolah-olah membuatnya merasa lega. Namun, di balik rasa lega itu, ada bayang-bayang gelap yang terus menghantuinya. Yuyun melihat keluar jendela. Hujan yang turun begitu deras, namun dia tak bisa merasakan kelegaan sama sekali. Di luar sana, dunia seolah bergerak seperti biasa, namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang terus menekan. Pagi hari, Raka tampak lebih baik. Wajah anaknya kembali cerah, meskipun sedikit pucat. Yuyun mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah beres. Tapi hatinya tak bisa berdamai dengan perasaan yang mengganggu itu. Dia mulai bertanya-tanya apakah benar semuanya sudah selesai. Bukankah pesugihan itu bukan sekadar uang atau kekayaan? Itu juga tentang jiwa, dan Yuyun merasa seolah jiwa mereka masih terikat dalam sebuah kekuatan yang tak terlihat. Ketika Raka turun ke ruang tamu, Yuyun melihat anaknya tampak agak bingung. Ada kekosongan di matanya yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Seolah-olah Raka bukan anak yang sama lagi. Sesuatu telah berubah. Mungkin hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat Yuyun merasa cemas. "Mama, aku lapar," kata Raka pelan, matanya kosong. Yuyun merasa cemas, tapi dia berusaha tersenyum. "Nanti Mama buatkan sarapan, iya." Namun, saat Yuyun menyiapkan makanan, dia mendengar suara aneh dari arah pintu. Suara seperti gesekan, pelan dan tak jelas. Yuyun memutuskan untuk mengecek, berjalan menuju pintu depan. Begitu dia membuka pintu, angin malam yang dingin langsung menyapa wajahnya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sosok yang berdiri di depan pintu. "Mbah Suro. Ternyata, kamu pikir bisa lari dariku?" Suara Mbah Suro terdengar lebih berat dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Wajahnya kini penuh luka, tanduknya patah, dan matanya merah menyala. Yuyun mundur selangkah, tubuhnya tergetar. "Kenapa, kamu masih ada di sini?" Suaranya serak. Mbah Suro tertawa sinis. "Kau pikir memutuskan hubungan pesugihan itu mudah? Semua ini bukan sekadar soal tubuh dan darah. Ini soal jiwa, dan jiwa kalian sudah terikat, tak bisa diputus begitu saja." "Raka," Yuyun mulai panik, menoleh ke belakang. Namun, saat dia melihat ke arah anaknya, Raka berdiri di tengah ruang tamu, matanya kosong dan tak bergerak. Sepertinya dia tak mendengar apa-apa. Wajahnya masih pucat, tapi tidak ada ekspresi apapun. "Raka," panggil Yuyun dengan cemas. Namun, anaknya tetap diam, hanya menatap ke depan dengan tatapan kosong. Mbah Suro berjalan mendekat, dengan senyum mengerikan di wajahnya. "Raka sudah lama menjadi bagianku. Sejak saat kamu pertama kali menyetujui tawaran itu. Kau pikir bisa bebas begitu saja?" Dia melangkah lebih dekat lagi. Yuyun merasa seluruh tubuhnya kaku. Hatinya hancur saat menyadari kenyataan pahit itu. Mbah Suro benar. Raka, anaknya, sudah terikat dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Bukan hanya dia, tapi seluruh keluarganya terjebak dalam jeratan ini. Tak ada yang bisa kau lakukan lagi, Yuyun. Pesugihan ini lebih dari sekadar uang dan kekayaan. Ini soal jiwa yang telah terikat, kata Mbah Suro lagi, nadanya semakin menakutkan. Yuyun menatap Mbah Suro dengan penuh kebencian. Dia merasa lelah. Semua perjuangannya terasa sia-sia. Bahkan setelah mengorbankan segalanya, setelah berjuang sendirian untuk melepaskan diri dari ikatan ini, dia sadar, tidak ada jalan keluar. Tapi ada satu hal yang dia tahu, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan melawan sekuat tenaga. Meski dia tahu, ini mungkin akhir dari segalanya. Mbah Suro tertawa, melihat keraguan di mata Yuyun. "Jangan kira kamu bisa melawan takdirmu, Yuyun. Kamu sudah memilih jalannya." Dengan langkah pelan, Mbah Suro menghilang ke dalam bayang-bayang malam, meninggalkan Yuyun yang terdiam, di tengah kebingungannya.
Apakah ini benar-benar akhir dari semuanya? Atau justru awal dari kesepakatan yang lebih mengerikan? Yang jelas, untuk saat ini, Yuyun merasa tak ada lagi yang bisa dia lakukan selain menunggu, dan berharap dia masih bisa menyelamatkan apa yang tersisa dari keluarganya. Yuyun berdiri di ambang pintu, matanya yang penuh kecemasan tak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok yang berdiri di depan rumah. Raka, anaknya, sudah terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat, tak bergerak. Yuyun merasa ada yang sangat salah. Semua yang terjadi di malam sebelumnya, penghancuran ikatan pesugihan, pengusiran Mbah Suro, seolah tak membawa hasil apapun. Malah, sekarang dia merasa ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya. "Raka, kenapa kamu tidak bangun? Ini Mama," panggil Yuyun dengan suara gemetar, mencoba menyentuh dahi anaknya yang dingin. Tetapi, Raka tetap diam, matanya kosong seperti tidak mengenal siapapun. Suasana di dalam rumah terasa semakin mencekam. Ketika Yuyun berbalik, dia melihat bayangan hitam yang melintas di sudut matanya. Hatinya berdegup kencang. Dia berbalik cepat, namun tak ada siapapun di sana. Semua terasa seperti gelap gulita, mengaburkan pemikiran Yuyun. "Lihatlah," terdengar suara serak, penuh dengan desahan berat. Itu adalah suara Mbah Suro. Sosok tua itu muncul begitu saja, tanpa ada suara langkah, seolah-olah dia muncul dari kegelapan itu sendiri. "Kenapa kamu masih di sini?" Yuyun berusaha menahan rasa takutnya. "Aku sudah menghancurkan semua itu. Aku sudah berusaha untuk bebas." Mbah Suro tertawa, namun tawanya tidak menenangkan, malah semakin menambah ketegangan. "Kau pikir pesugihan itu sekadar soal darah dan nyawa? Tidak, Yuyun. Ini soal kesepakatan yang tak bisa dipatahkan, bahkan oleh waktu." Yuyun merasa semakin tercekik oleh kata-kata itu. Tidak mungkin kalau aku harus terjebak dalam permainan ini selamanya." Mbah Suro mengangkat tangan dan menunjukkan sebuah benda kecil yang terbuat dari emas. Itu adalah sebuah cincin tua yang tampak usang, namun menyala dengan cahaya aneh. "Kau tidak sadar, kan? Kamu sudah berjanji untuk mengikatkan diri pada kami. Darahmu, jiwamu, sudah tercatat dalam kontrak ini." Yuyun menatap cincin itu dengan ngeri. Aku tidak tahu bahwa aku terikat begitu dalam." Semua orang yang terjerat pesugihan, mereka pikir ada jalan keluar. Tapi kenyataannya, hanya ada satu jalan yang sudah ditentukan. Mbah Suro mendekat dengan langkah perlahan, suaranya semakin dalam dan menyeramkan. "Dan sekarang, waktumu tiba." Dengan gemetar, Yuyun mundur beberapa langkah. "Tidak, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku tidak akan jadi bagian dari permainan kotor ini." Namun, tak ada jalan untuk mundur. Saat Yuyun berbalik, dia melihat Raka berdiri di ambang pintu, matanya yang kosong menatapnya. Namun, kali ini berbeda. Wajah Raka tampak pucat, lebih pucat dari sebelumnya, dan tatapannya kosong. Yuyun mendekat, ingin menyentuhnya, tetapi tiba-tiba Raka bergerak, dengan kecepatan yang sangat cepat, menahannya dengan tangan yang dingin. "Mama, kamu tidak bisa lari." Suara Raka terdengar berat dan berbeda, bukan suara anaknya yang dulu. Mata Raka menyala dengan cahaya yang aneh, dan senyumnya muncul, tetapi senyum itu tidak manusiawi. Itu adalah senyum dari sesuatu yang tidak dikenal. Yuyun terkejut, hampir tidak bisa bernapas. "Raka, ini bukan kamu. Apa yang terjadi padamu?" Raka menarik tangannya kembali, dan di saat yang sama, Mbah Suro tertawa dengan keras. "Kau pikir kau bisa mengalahkan kami? Semuanya sudah terlalu terlambat, Yuyun." Yuyun merasa tubuhnya semakin lemah. Semua yang dia pikir bisa dia lakukan untuk melarikan diri ternyata sia-sia. Semua usahanya, semua pengorbanannya, akhirnya berujung pada titik ini. Tidak ada jalan keluar. Namun, saat itu, sesuatu yang sangat tak terduga terjadi. Sebuah suara muncul dari dalam dirinya, dari lubuk hati yang dalam, suara yang hampir tak terjangkau oleh akal sehat. Suara itu berbisik, "Kamu punya pilihan.
kamu bisa memilih. Yuyun memejamkan mata, mencoba fokus pada suara itu. Dalam keputusasaan, dalam ketakutan, dia menyadari satu hal yang sangat mengejutkan. Selama ini, dia terlalu terfokus pada upaya untuk bebas dari pesugihan ini, tetapi yang sebenarnya dia lupakan adalah kenyataan bahwa dia bisa memilih. Pilihannya bukan antara hidup atau mati, tetapi antara hidup dengan bayangan yang akan terus menghantui dirinya, atau menerima kenyataan pahit dan merangkul takdirnya. Ketika Yuyun membuka matanya, dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia duga. Di hadapannya, bukan hanya Mbah Suro yang berdiri, tetapi juga dirinya sendiri, sosok yang tampaknya lebih kuat dan lebih gelap. Kamu? Yuyun terkejut, bibirnya bergetar. Ini adalah versi lain dari dirimu, Yuyun. Kekuatanmu yang tersembunyi selama ini. Kamu tidak terikat oleh takdirmu, kamu adalah takdir itu sendiri. Suara itu terdengar sangat familiar, namun jauh lebih dalam dan penuh kekuatan. Yuyun merasa dunia di sekitarnya berputar. Dalam sekejap, dia menyadari bahwa selama ini dia bukan korban. Dia adalah pengendali dari semuanya. Dengan satu keputusan, dia bisa menghancurkan semua kekuatan yang mengikat dirinya dan keluarganya. Sekarang, pilihlah, suara itu berkata lagi. Tanpa berpikir panjang, Yuyun mengangkat tangannya, dan dengan tekad yang bulat, dia mengubah takdir yang selama ini menjeratnya. Dia bukan lagi bagian dari permainan ini. Dia adalah pengendali takdirnya sendiri. Mbah Suro dan Raka menghilang begitu saja, bersama dengan semua bayangan gelap yang mengelilingi mereka. Yuyun berdiri sendirian, dengan rasa lega yang tak terlukiskan. Namun, di dalam hatinya, dia tahu, selama ini, bukan dunia yang mengendalikannya, tetapi dialah yang mengendalikan dunia. Dan begitu semua berakhir, Yuyun sadar, bahwa kebebasan itu bukan hanya soal melarikan diri, tetapi soal memilih untuk melepaskan diri dari segala ikatan. Tamat.